Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bahkan keberadaan Febri Adriansyah hingga kini masih menjadi misteri usai resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat sore. Selamat sore, Mas Anggi, Horas. Prof, kita mulai dari pernyataan Kapuspen yang terbaru tadi sore ya, Prof. Jadi kan secara hukum itu tadi disebutkan Kapuspen akan membentuk penyidik khusus untuk mendalami peran FA. Nah, kalau kita lihat secara acara pidana formil, KUHP hanya mengenal penyidik Polri, kemudian penyidik pegawai negeri sipil tertentu, serta jaksa untuk tindak pidana tertentu. Menurut Anda, Prof, kalau misalnya ada pembentukan tim khusus di internal Kejagung seperti ini, apakah ini murni kebutuhan efektivitas pembuktian atau justru mengonfirmasi adanya keraguan terhadap independensi penyidik reguler karena faktor hubungan kolegal? Ya, begini Mas, kalau kita melihat pada KUHP lama, memang asas diferensiasi fungsional itu ketat antara penyidik polisi, penuntut umum, jaksa. Kan gitu. Tadi Mas Anggi mengatakan penyidik itu ada polisi, ada penyidik PPNS, ada penyidik tertentu. Siapa itu tertentu? Adalah jaksa, KPK. Itu tertentu. Nah, sekarang yang dimaksud sebagai bentuk khusus itu sebetulnya kalau dalam KUHP itu sebagai bentuk ruang koordinasi. Ruang koordinasi antara penyidik polisi dan penyidik jaksa. Kan itu loh. Ini menjadikan suatu pra penuntutan dalam suatu pengungkapan perkara. Itu sudah diamanatkan dalam KUHP baru. Jadi sebagai bentuk percepatan dalam pengungkapan suatu perkara. Karena apa? Di pra-adjudikasi itu boleh dikatakan the gatekeeper of criminal justice system. Jadi pintu masuk criminal justice system untuk mengungkap suatu perkara yang terjadi. Nah, oleh karena itu, karena ini sebagai bentuk perhatian masyarakat dan terjemahan asta cita Presiden Prabowo, ini sebagai kolaborasi, itu bagus. Bagus, karena memang diamanatkan KUHP baru seperti itu. Kalau KUHP lama memang terpisah, penyidik, penuntut umum, kan itu. Tapi ini bagian merupakan satu kesatuan di antara penyidik. Karena kita akan mendengarkan pelimpahan perkara, bukan pelimpahan sebagai P21, tapi menyerahkan perkara untuk dilakukan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk koordinasi dalam mengungkap perkara, mudah-mudahan bisa membuka semuanya suatu perkara dalam yang bersangkutan, emasnya dari mana, uangnya dari mana, kapan itu dilakukan, kapan disimpan, siapa yang dilakukan, ada dugaan pemerasan, siapa yang diperas. Lah, ini yang kita tunggu. Karena selama ini kalau kita melihat penyidik Polri kan hanya melihatkan barang bukti, tapi barang bukti itu dari mana, asalnya mana, kapan, kalau pemerasan siapa yang diperas, itu belum muncul. Nah, mudah-mudahan dengan suatu kolaborasi ini akan terkuak semuanya, barang bukti itu bisa diterjemahkan. Begitu, Mas. Baik. Prof, tadi juga Kapuspen sempat menyebutkan ya, beralasan FA ini kooperatif dalam pemantauan. Tapi kalau berkaca pada perkara korupsi skala besar lainnya dengan barang bukti yang fantastis, kita sebut saja ada 74 kg dan uang ratusan miliar, status kooperatif ini jarang menjadi alasan tunggal untuk tidak menahan tersangka. Dari kacamata hukum pidana, Prof, apakah pemantauan non-fisik ini sudah cukup aman untuk mencegah potensi misalnya pemufakatan jahat atau pemindahan aset tersembunyi yang belum disita, Prof? Ya, saya kira masih, Mas. Masih. Kita masih, ini itu makanya kalau kita lihat dalam konteks hukum, penyerahan perkara, bukan pelimpahan, penyerahan perkara dari kepolisian kejaksaan itu sebetulnya suatu yang tidak lazim. Dan itu menurut saya tidak lazim. Karena biasanya itu dilakukan secara utuh dulu. Bagaimana terhadap modus suatu kejahatan. Bagaimana uang itu diperoleh. Uang itu dari siapa? Siapa yang diperoleh? Emasnya dari mana? Pemerasan dari perusahaan apa? Dan sebagainya. Itu yang tidak tampak. Baru kemarin kita ujuk-ujuk kan dilakukan sebagai bentuk penetapan tersangka. Idealnya kalau penetapan tersangka itu sudah diperiksa lebih dulu. Ini pun juga belum periksa. Jadi kalau memang ada suatu keinginan untuk penahanan, ya baru diperiksa dulu dong. Kan itu sebagai bentuk asas equality before the law, sebagai asas keseimbangan sehingga hak-hak prinsip seseorang tersangka itu dipenuhi. Dengan demikian dia akan membuka semuanya suatu peristiwa itu. Karena yang penting itu nanti gini, Mas. Dari barang itu kan kalau teorinya itu kan dari investigasi, kemudian konfrontasi.
Nah, konfrontasi itu akan dijelaskan uangnya itu diperoleh dari mana, sumbernya apa, kapan. Kalau memang dugaan pemerasan itu pemerasan siapa, PT Oke. apa, kalau gratifikasi kemungkinan dari mana, itu yang saya kira masih belum dijelaskan. Sehingga mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu titik terang kolaborasi ini dari kejaksaan juga akan terbuka, kepolisian juga akan memberikan suatu informasi-informasi terhadap keberadaan benda-benda sitaan tadi. Oke, kalau begitu Anda melihat bahwa ada cacat formil dan juga resiko pra peradilan, karena menurut Anda tadi sebenarnya harus diperiksa dulu baru ditetapkan tersangka begitu. Iya, ini yang tidak lazim. Jadi ini potensi sekali. Kalau kita lihat di dalam putusan MK itu bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu diperiksa dulu sebagai saksi. Jadi sebagai saksi itu untuk sebagai equal mengenai. Karena apa sih tersangka? Seseorang yang karena perbuatannya. Jadi nanti katakanlah sebagai tersangka itu sudah jelaskan, Pak, ini emasnya dari mana, uangnya dari mana, oh ini terkait bundel-bundel dari mana. Nah, itu akan dijelaskan. Kalau itu memang mengelak, ya memang dalam suatu konteks hukum itu tidak ada yang mengakui, Mas. Seseorang tersangka ada yang mengaku, nggak ada. Ada asas hukumnya itu non self incrimination. Jadi makanya dalam suatu bukti itu keterangan tersangka itu paling akhir. Karena tidak memenuhi bukti lah. Sebagai bentuk konfrontasi tentang bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan itu harus dijelaskan siapa saksi yang diperiksa, siapa pemilik yang diperiksa. Nah, itu akan ditemukan. Kalau itu memang ada korelasi pada seseorang yang diperiksa, oh berarti menjadi tersangka. Itulah sebetulnya idealnya kenapa seseorang sebagai saksi yang kemudian tersangka itu diperiksa lebih dulu. Lain kalau perkara itu perkara tangkap tangan. Kalau tangkap tangan kan memang buktinya langsung ditemukan. Kalau ini kan pengembangan kasus, sehingga harus hati-hati. Memang dalam hal konteks ini ada dua hal yang mungkin bisa konteks pra peradilan, yaitu penetapan tersangka yang kemudian terkait dengan pencekalan. Karena di dalam pasal 89 KUA baru pra peradilan menjadi lebih luas untuk memberikan suatu pelindungan hak asasi manusia. Oke, terakhir Prof, dalam teori penegakan hukum misalnya yang Anda lihat begitu ya, kepercayaan publik kan ini modal utama peradilan modern begitu. Jika kejaksaan mampu menyidangkan kasus mantan pejabat tingginya sendiri secara transparan dan profesional hingga ingkrah begitu, apakah ini justru bisa menjadi semacam blessing in disguise untuk pembuktian pembenahan internal kejaksaan atau justru sebaliknya, Prof? Ya, justru ini yang menjadikan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral sebagai institusi kejaksaan untuk mengungkap semua. Saya kira percaya, Mas, karena sekarang ini kasus ini mendapatkan sorotan masyarakat, bahkan politik, ya. Sehingga kalau kita lihat kan Komisi 3 mengawasi, NGO mengawasi, Komjak mengawasi, Kompolnas mengawasi, semua mengawasi. Mudah-mudahan dengan pengawasan-pengawasan itu akan terbuka. Oh, ini loh permasalahan dari barang-barang tertentu. Apakah betul Pak Febri ataukah orang lain? Disitulah yang sekarang kita lihat mozaik yang kita tunggu dalam konsep yang dilakukan pasal 12E dan 12B, termasuk dugaan money laundering kaitannya dengan aktif ataupun pasif. Ini yang sama sekali kita belum mendengar suatu konstruksi perkara dari penegak hukum, apakah itu penyidik, apalagi jaksa, karena baru kemarin menerima pelimpahan, itu wajar kalau kejaksaan. Tapi kalau penyidik harusnya kemarin pada rilis itu sudah memberikan konstruksi perkaranya. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada. Baik, sebuah catatan kritis yang sangat mendalam dari kacamata hukum pidana. Terima kasih Prof di sore hari ini sudah berbagi insight-nya untuk kami. Selamat sore.